Mahkamah Agung menyunat hukuman Surya Darmadi sehingga lolos dari kewajiban mengembalikan uang. Hukuman Surya Darmadi disunat oleh Mahkamah Agung 40 triliun rupiah. Sebenarnya, jaksa menuntut Surya Darmadi ini adalah penjara seumur hidup. Akan tetapi, pengadilan negeri maupun pengadilan tinggi membuat putusan yang sudah mencengangkan, yaitu menghukum Surya Darmadi 15 tahun penjara dengan uang penggantian kerugian negara sebesar 42 triliun. Akan tetapi, lebih mencengangkan lagi, Mahkamah Agung mensunat dari 42 triliun menjadi 2 triliun saja. Pertanyaannya, kenapa Surya Darmadi ini tidak dimiskinkan? Dan ditelusuri, kerugian negara 42 triliun itu uangnya mengalir kemana saja, dan ditangkaplah pelaku-pelaku yang turut membantu Surya Darmadi ini menghilangkan jejak. Maka kalau kita lihat bukan secara hukum tetapi secara berkeadilan, hukuman bagi para pencuri saja itu bisa dihukum 3 tahun, 4 tahun. Mencuri hanya 5 juta, 10 juta, curi handphone misalnya. Nah, jangan sampai kalimat yang diungkapkan oleh masyarakat mengenai hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas, itu kian terbukti. Dan terbukti. Seharusnya Mahkamah Agung juga harus disorot oleh masyarakat sebagai lembaga yudikatif, haruslah transparan dalam mengambil keputusan. Pertimbangannya, Hakim Agung yang memeriksa perkara-perkara yang menyangkut orang banyak seperti kasus korupsi, seharusnya ketika rapat mengambil keputusan itu harus disiarkan secara live. Jangan sampai ada intrik-intrik atau keinginan-keinginan pribadi untuk menyelamatkan para koruptor. Padahal seharusnya para koruptor ini dihukum seberat-beratnya, bukan seringan-ringannya. Kalau dari seumur hidup menjadi 15 tahun, jadi 16 tahun. Terlebih lagi, dari 42 triliun menjadi 2 triliun. Sekarang masyarakat mencari keadilan kemana? Keadilan hanya dapat ditemui di pengadilan, bukan presiden. Masyarakat tidak bisa mencari keadilan kepada presiden. Kepada DPR masih bisa, karena DPR akan membuat undang-undang yang sekiranya adil dan dapat menaungi seluruh keadilan di bumi Indonesia. Akan tetapi, apabila Mahkamah Agung bisa membuat putusan yang bagi masyarakat tidak adil, bagaimana pertanggungjawabannya? Sedangkan hakim dapat mencari hukum untuk membenarkan atau syarat-syarat pembenaran terhadap perilaku-perilaku korupsi. Misalnya karena dia beretikat baik, dia sopan, dia tidak mempersulit peradilan dan lain-lain. Umur. Akan tetapi, tetap saja, kalau barang kita dicuri, mobil lah katakan 300 juta, itu pun kita bisa merasa tidak adil apabila pelaku hanya dihukum 3 tahun. Sedangkan bisa aja kita mendapatkan mobil tersebut dengan kerja keras selama 20 tahun. Jadi keadilannya di mana? Gitu. Jadi saran saya, Mahkamah Agung juga, bahkan pengadilan-pengadilan juga harus transparan. Transparan dalam arti pada saat mempertimbangkan hukum-hukumnya sebelum memutus perkara.
harus disiarkan agar masyarakat bisa melihat bagaimana cara kerja hakim-hakim, bagaimana cara kerja pemikiran hakim-hakim dalam memutus perkara. Apakah telah berkeadilan atau belum?